saya yang harus berkuasa. Itulah pangkal dari pertengkaran antar kelompok, antar masyarakat, antar negara, bahkan melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati. Asalnya melanggar etika. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Memang betul, kebutuhan pokok manusia itu adalah makan. Dan oleh karena itu, maka setiap orang harus berusaha untuk mencari makan. Berusaha mencari makan itu, kalau zaman dahulu itu dengan cara berburu, bercocok tanam, atau bertani. Tetapi kalau zaman sekarang, usaha untuk mencari makan itu disebut sebagai bekerja. Jadi bekerja itu pada hakikatnya adalah usaha seseorang atau upaya sekelompok orang untuk mencari makan. Jadi sederhana. Kalau ada seseorang tidak mau bekerja, itu berarti dia melepaskan diri dari kodrat dirinya sebagai manusia yang memiliki kebutuhan pokok, yakni makan. Itulah sebabnya maka di mana-mana kita akan menemukan orang bekerja. Hanya saja kawan-kawan sekalian, ketika orang bekerja untuk mencari makan, dia bertemu dengan orang lain yang juga bekerja, yang juga mencari makan. Nah, di sana ketika manusia bertemu satu sama lain untuk urusan keperluan yang sama, maka sangat dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Sama-sama ingin merebutkan makanan, maka terjadilah perebutan, kompetisi orang-orang, kompetisi berbagai pihak untuk mendapatkan makanan. Kompetisi sering bermakna negatif. Mengapa? Karena seseorang ingin lebih duluan memperoleh makanan. Kalau bukan lebih duluan, dia kepengen lebih banyak. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya lebih banyak, kalau bisa menguasai seluruhnya. Itu manusia. Ketika dia bekerja, ketika dia berusaha mencari makan, maka akan ada potensi untuk bersaing satu sama lain dan masing-masing harus menjadi pemenang. Di mana-mana kita menemukan orang berantem gara-gara cari makan. Kawan-kawan sekalian, karena potensi berantem itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, pada siapapun, maka manusia membuat kesepakatan. Kesepakatannya antara lain, ya, kita boleh cari makan, tetapi jangan saling merugikan. Itu kesepakatan. Orang bisnis sekarang menyebutnya sebagai win-win solution. Jangan saling merugikan, kalau bisa saling menguntungkan. Kerjasama, lu dapat, situ kebagian, saya juga kebagian. Situ kebagian sesuai dengan porsi
yang diusahakan, saya tentu mendapatkan keuntungan atau pembagian sesuai dengan usaha saya. Inilah pangkal lalu munculnya kesepakatan etik di dalam berusaha. Dunia sekarang menyebutnya sebagai etika bisnis, etika profesi. Sama saja. Pada hakikatnya adalah kesepakatan yang baik untuk mengatur agar kita sama-sama bisa mencari makan. Jangan sampai ada yang dikorbankan. Maksudnya begitu. Tetapi kawan-kawan sekalian, yang namanya manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya pada saat ini. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, mungkin dia pegang etik. Dia patuh terhadap etik yang disepakati. Tapi pada waktu yang lain, karena manusia itu sifatnya selalu tidak puas, bahkan serakah, maka etika itu dia buang, dia tinggalkan, dia lupakan. Ndas mula etik itu. Sehingga kita temukan di dalam masyarakat kita, orang berusaha, orang bekerja, tidak memperdulikan etika yang sudah ada di dalam profesi. Meninggalkan etika yang sudah dibangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan sepanjang sejarah hidup manusia di dalam bagaimana kita mencari makan dengan baik. Jadi ada saja nanti pihak seseorang yang ingin menguasai lebih, kalau bisa menguasai sepenuhnya sumber-sumber makanan, sumber-sumber kekayaan. Sehingga dia, wah, saya yang harus berkuasa. Itulah pangkal dari pertengkaran antar kelompok, antar masyarakat, antar negara, bahkan melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati. Asalnya melanggar etika. Etika diturunkan menjadi peraturan, undang-undang, semua dilanggar. Kenapa? Karena ingin menyalurkan nafsu kekuasaannya untuk mendominasi sumber-sumber makanan. Sumber-sumber makanan itu kalau di zaman modern sudah tersedia banyak sekali. Misalnya adalah pasar, market. Ada pihak yang ingin memonopoli pasar. Selain pasar, umpamanya hasil bumi, hasil hutan, hasil pertanian, pertambangan, bahkan air yang disediakan oleh Tuhan untuk siapapun dikuasai, dimonopoli hanya untuk kepentingan dia. Tujuannya ingin mendapatkan perolehan makan sebanyak-banyaknya. Tidak punya batas lagi. Meskipun perutnya cuma satu, tetapi inginnya semua diambil. Kawan-kawan sekalian, kalau kita melihat secara global dalam sejarah, bahkan perebutan makanan itu melahirkan peperangan. Bukankah itulah asalnya? Itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Ukraina, Perang di Vietnam dulu, Perang di Timur Tengah. Semuanya sesungguhnya memperebutkan makanan. Dan ketika merebutkan makanan itu, melupakan etik, melupakan aturan main bersama yang sudah disepakati. Kawan-kawan sekalian, dengan demikian, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia pada awalnya itu baik, pada awalnya sederhana,
sebatas untuk keperluan dirinya sendiri, tetapi akhirnya menjadi negatif. Menjadi negatif karena ingin melebihi orang lain. Nafsu memonopoli, nafsu berkuasa. Inilah yang dilatihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah berpuasalah kamu pada bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah periode di mana kita harus latihan untuk mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu makan. Monggo silahkan makan. Tapi ya secukupnya saja. Monggo mencari makan, mencari nafkah. Tetapi ada ukurannya. Ada batasnya. Punya orang jangan diambil. Usaha orang jangan dirampok. Jadi kawan-kawan sekalian, sesungguhnya ibadah bulan suci Ramadan itu untuk diri kita sendiri, agar kita kembali kepada harkat yang sebenarnya sebagai manusia. Tidak menjadi binatang, tidak menjadi hewan, apalagi tidak menjadi setan. Kesetanan makannya, kesetanan mencari makan, semua diembat. Semoga ini menjadi pemikiran, inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.